Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai global sourcing. Jadi global sourcing ini sebetulnya adalah bagian dari supply chain saat ini, ya, di mana untuk mengefisienkan ya proses-proses dalam mata rantainya, maka dilakukanlah eh, pengambilan atau apa, ya pengadaan eh, input, ya pengadaan input ataupun pengadaan proses, ya, ataupun pelaksanaan distribusi itu di yang lokasinya di luar negara, ya. Jadi supaya dengan alasan-alasan tertentu yang bisa mengefisienkan proses dalam supply chain. Oke, jadi global sourcing itu uh, kalau didefinisikan itu adalah sebetulnya pengadaan produk atau jasa dari supplier yang lokasinya di luar negeri, ya, untuk konsumsi di uh, mungkin di negeri sendiri ataupun di negeri lain, gitu ya. Makanya sering disebut global sourcing ini global procurement, ya, global procurement, atau sebut juga global outsourcing, gitu ya, atau bisa juga global purchasing, ya. Jadi seperti itu. Jadi isinya dari global sourcing ini adalah dia melibatkan hubungan-hubungan kerjasama kontraktual, ya, antara buyer, ya, pembeli dengan supplier di luar negeri, gitu ya. Di mana eh, apa namanya eh, aktivitas rantai nilainya itu eh, aktivitas yang untuk menambah rantai nilainya itu bisa dicapai, ya, melalui hubungan-hubungan kerjasama tadi. Nah, ini sebagai contoh, ya, hasil dari global sourcing satu pesawat ini, ya, Boeing 787. Anda bisa lihat penyuplai partnya itu dari negara mana saja, gitu ya. Silakan dilihat. Dari Jepang, dari Australia, ya, dan seterusnya. Bahkan PT DI juga termasuk kan, ya, yang menyuplai Boeing, ya, yang memproduksi part di Boeing. Laptop misalnya, ya, notebook, ya. Anda bisa lihat, ya, modemnya dari mana, LCD-nya dari mana untuk satu merek ini, ya. Nah, ini faktor-faktor pendorongnya, ya, terjadinya global sourcing karena ada kemajuan teknologi di bidang komunikasi, ya, terutama di internet. Dan ya dulu kalau telepon interlokal kan mahal, ya, kalau sekarang udah murah. Kemudian cost yang untuk perdagangan internasional juga sekarang nggak terlalu tinggi, ya. Kemudian ada pertumbuhan kewirausahaan, ya, entrepreneurship di negara-negara yang saat ini muncul, ya, di pasar internasional. Nah, ini faktor-faktor pendorongnya. Oke, ini sebagai contoh, ya. Mungkin bagaimana sih sebetulnya uh, global sourcing itu. Nah, ini mungkin kalau kita bisa lihat di sini, ya, ada beberapa uh, alternatif supply chain. Ya, ini misalnya Dover, ya. Dia customer itu langsung masuk pesan ke manufaktur, manufaktur kirim barang ke customer. Tentu kalau di sini margin untuk manufakturnya besar, ya. Tapi customer untuk mengakses barang juga effortnya gede. Makanya biaya yang dikeluarkan oleh customer untuk mengakuisisi barang, untuk mendapatkan barang dari manufakturnya juga gede di sini. Jadi sebetulnya service-nya rendah untuk customer. Nah, customer harus effortnya tinggi. Bentuk lain misalnya ini penjualan buku, ya, melalui retailer, ya.
Customer pesan ke retailer, retailer pesan ke manufaktur, manufaktur kirim ke customernya. Nah, seperti ini ada juga. Tentu di sini manufaktur marginnya kepotong sama retailer, ya kan? Retailer mendapatkan margin dari keuntungan penjualan. Tentu customer acquisition cost-nya rendah karena customer dibantu dengan adanya retailer, ya. Jadi dia mengakses manufaktur, tidak usah mengakses manufaktur seperti ini untuk mendapatkan barang, ya. Customer acquisition-nya semakin rendah, ya. Kemudian tapi manufaktur masih tinggi karena dia dalam mengirim barang, ya, ditangani sama dia. Kemudian ada lagi yang pengiriman, penerimaan order itu dipegang sama retailer. Tentu di sini margin yang diterima manufaktur berkurang. Tapi customer itu semakin terlayani, ya, karena acquisition cost-nya semakin rendah. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Jadi kehadiran retailer, ya, dalam proses supply chain itu sebetulnya memang menurunkan margin produsen, ya, manufaktur, tapi level of service dari customer itu semakin tinggi, ya, karena dia cost untuk yang dikeluarkan oleh customer untuk mendapatkan barang semakin rendah. Dan dia bisa mengakses di mana saja, karena retailer kan disimpan di mana saja. Nah, seperti itu. Mohon maaf, ya. Apalagi dengan hadirnya ada distributor. Ya, mungkin distributor ini lebih mempercepat lagi mendeliverkan barang ke customer. Ya, mendeliverkan barang ke customer karena di dalam proses bisnis distributor itu ada penambahan nilai yang penting, ya, penambahan nilai yang penting di sana. Ya, bisa saja di distributor itu ada juga proses perakitan, bisa saja proses pengemasan, pengepakan, ya. Nah, di sana distributor mungkin ngambil margin di sana, ya, dari yang asalnya diambil oleh retailer sama manufaktur, tapi kemudian margin sebagian diambil distributor, tapi customer semakin terlayani, ya, karena acquisition cost-nya semakin rendah, ya, seperti itu. Nah, outsourcing itu adalah bagaimana kita mengadakan barang, ya, mengadakan barang melalui melalui pembelian dari supplier luar negeri, gitu, ya, global sourcing itu. Nah, outsource itu misalnya begini prosesnya, ya. Jadi kita kan mengambil sumber daya dari luar. Misalnya perusahaan, ya, perusahaan itu mendapatkan input, ya, input raw material misalnya, ya, dari mungkin punya perusahaan itu sendiri, ya, dia memproduksi juga raw material, kemudian di sini dirakit, gitu, ya, raw materialnya, atau diproduksi, dimanufaktur jadi produk jadi. Tapi dia mungkin ada kebijakan juga bahwa raw material itu tidak hanya dari dari perusahaan dia punya dia sendiri, tapi juga dari supplier luar. Nah, pertanyaannya, kapankah perusahaan ini harus outsource dari luar seperti ini? Ya, bisa keputusannya kan jadi dua. Apakah dia melalui internal activity, ya, penyediaan raw material itu, apakah dia harus outsource? Ya. Nah, itu adalah masalah dalam masalah-masalah yang dikaji dalam outsourcing, ya. Apakah buy or make, gitu, ya. Kalau make kan di sini kita adakan, gitu, ya, kita buat part atau raw material, ya. Ataukah kita buy di sini? Ini make atau buy? Jadi alternatifnya bisa seperti ini. Bisa saja supply dari keduanya, kita make and buy, gitu, ya. Kita buat juga, tapi kita juga buy. Atau seluruhnya kita buy. Nah, ini tentu dilihat dari perhitungan-perhitungan ongkos, ya, efisiensi, dan sebagainya. Ya, ini sebagai contoh nih global outsourcing dalam manufaktur. Mungkin Anda tahu Mattel, ya, Mattel, pembuat Lego, ya. Dia outsource-nya diproduksinya di Cina. Ya, toy company ini.
di Cina. Karena ya produksinya disimpan di Cina karena di Cina itu tenaga kerjanya murah, produktivitasnya tinggi, ya sehingga ongkos produksinya pun akan bisa rendah. Ya, ini kan sebetulnya kalau kita bicara kemarin value chain, ya di bagian operation itu kan primary activity sangat krusial, sangat kritikal gitu. Nah, kemudian nah ini suka ada yang kelewat ya, mohon maaf ini. Kalau ya, oke. Nah ini. Nah, ada yang disebut dengan business process outsourcing ya. Ini dalam global sourcing ada yang disebut dengan business process outsourcing. Ini adalah suatu outsource untuk fungsi-fungsi bisnis ya yang dipercayakan kepada supplier-supplier independen. Dia menyuplai jasa seperti accounting, human resource function-nya, IT service, customer service. Nah, itu disebut dengan BPO ya, business process outsourcing. Nah, BPO ini bisa macam-macam ya, bisa aja di back office, bisa di front office. Ya, back office activity ya, misalnya back office activity itu biasanya di bagian kalau dalam rantai supply chain itu di upstream-nya. Ya, di bagian internal ya. Misalnya untuk pembayaran ya, payroll, pembayaran gaji, billing dan sebagainya. Kemudian ada yang front activity. Front activity itu di downstream, di bagian dekat ke customer ya, dekat ke customer. Jadi pelayanan untuk hubungan dengan customer ya, technical support untuk customer, marketing dan sebagainya itu disebut dengan front office activity. Ini kalau nggak salah ada di ujian nih ya, trainingnya ada. Nah, BPO ini ya tentu prosesnya sama ya, ada manage, ada monitor, diawasi ya, kemudian diukur, kemudian di manage lagi. Ini fungsi-fungsinya ya, bisa di administrasi, finance accounting, ya ini bagian back office-nya ya, human resource ya. Kemudian payment service, nah ini bagian back office ya. Kemudian logistik payment service, ini bagian front office-nya. Ya, bagian front office. Nah, dalam global sourcing tentu kita akan memanage yang namanya end-to-end network ya. Jadi karena kita menggunakan supplier dari luar ya dengan alasan macam-macam ya untuk dekat ke customer atau dekat ke raw material, maka yang harus di-manage ini adalah end-to-end network. Artinya dari setiap mata rantai ini pasti ada sebuah isu kerjasama ya, isu kerjasama yang harus kita efektifkan di sana. Ya, diefektifkan, di-manage supaya prosesnya memang efisien. Ya, misalnya kita lihat di sini kalau rantainya seperti ini, ada supplier, raw material, ada manufaktur, ada distribusi, retailer sama consumer, ya, end usernya. Maka di sini di supplier tentu isunya adalah masalah new material, ya, new material. Kalau misalnya kita bicara pengembangan produk ya, pengembangan produk antara manufaktur dengan supplier ini ada isu pengembangan produk. Ya, pengembangan produk tentu dalam pengembangan produk ini ada beberapa masalah ya, diantaranya karena ada proses baru, maka tentu mungkin ada material baru ya. Di sini harus ada kerjasama yang kooperatif untuk pengembangannya ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi ini end-to-end network-nya antara manufaktur dengan supplier ya. Kemudian manufaktur dengan distributor ya, dengan bagian distribusi. Ya, di sini juga ada bagian end-to-end network-nya. Misalnya efisiensi distribusinya seperti apa? Ya, adaptasi produknya terhadap technical distribusinya seperti apa? Secara teknis distribusinya seperti apa? Kalau ada produk baru mungkin secara teknis muncul masalah-masalah baru ya. Demikian dengan distributor dengan retailer ya, untuk pengadaan produk ya, pengadaan produk, penyediaan produk dan seterusnya. Retailer dengan consumer dan seterusnya. Nah, ini adalah end-to-end network yang harus dikelola ya dalam global sourcing.
Ya, jadi sebetulnya pada global sourcing itu kita dihadapkan pada keputusan ya. Apakah buy or make gitu ya. Apakah kita mau beli dari supplier yang independen, yang di luar perusahaan kita, ya, outsource, ataukah kita membuat gitu ya. Jadi ada dua pilihan ya, independent supplier ya kita mendapatkan source-nya itu, ataukah dari company yang yang dari perusahaan yang juga milik perusahaan kita gitu ya, dari tempat usaha milik perusahaan kita juga atau yang berafiliasi terhadap perusahaan kita. Ya, global sourcing itu ya yang berasal dari, kalau dia berasal dari supplier independen, dia melibatkan juga bisa melibatkan produksi ya. Jadi independent supplier itu bisa saja melibatkan produksi atau ya pihak ketiga yang berada di luar negeri gitu ya. Oke, jadi itu pilihan-pilihannya ya, yang akan dihadapi ketika kita melakukan sourcing. Ya, jadi pilihan-pilihan ini tadi ya yang dijelaskan. Ya, mau kita dari perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan kita sendiri, ataukah dari luar, ataukah total dari luar gitu ya, buy or make. Oke, ada lagi yang disebut dengan offshore, ya offshoring. Offshoring itu sama ya bentuk global sourcing, hanya saja di sini istilah ini mengacu pada jadi bisnis prosesnya itu direlokasi di luar negeri gitu ya. Jadi bisa saja seluruh fasilitas manufakturnya itu ada di luar negeri. Ya, kalau kita lihat nih di kita aja ya di Indonesia, coba Anda lihat tuh yang bisnis prosesnya dari luar negeri ada di kita semua gitu. Contoh lah bisnis properti ya. Kayak Anda pernah lihat tuh jual rumah ada stempelnya Ray White misalnya ya, atau Century. Itu kan perusahaan dari luar negeri ya. Ray White itu kan kalau nggak salah Australia. Anda bayangkan mereka entire bisnis prosesnya ada di kita gitu ya. Yang dijual tanah-tanah kita juga gitu ya. Yang beli juga orang Indonesia, yang mengerjakan juga orang Indonesia gitu. Jadi entire bisnis prosesnya ada di Indonesia. Untuk di Indonesia gitu ya, Ray White misalnya. Nah, jadi ya ini biasa sih offshore ini ada di bagian di industri service ya, industri yang berbasis service. Ya misalnya banking, software writing, legal service. Tadi bisnis properti juga masuk ya. Kadang-kadang tuh banyak juga ya. Oke, seperti itu untuk offshoring. Nah, tadi mungkin keputusan buy or make gitu ya. Kita menempatkan bisnis proses apa sih yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya, ada beberapa cara untuk mempertimbangkannya. Nah, ini kita melihat ini bisnis proses ya. Ada research development dan desain produk ataupun jasa. Ini mungkin modelnya manufaktur ya. Ini kita desain manufaktur aja, desain produk ya. Kemudian ini adalah manufaktur part atau komponen, ini assembly ya, perakitan sampai ke bisnis produk, marketing and branding, sales distribution, kemudian customer service. Kita lihat nih tingkat kepentingan bagaimana aktivitas-aktivitas ini sebagai sebuah aset ya yang strategik. Kita lihat research and development itu sangat-sangat penting ya, high importance masuknya. Jadi kalau bicara research and development itu high importance. Makanya dia kecenderungan dia menempatkan aktivitasnya itu ada di dalam negeri, ya, di internal. Ya, ini lebih penting di internal. Jadi secara geografis pusat aktivitasnya ada di dalam negeri, gitu ya, di dalam negeri. Beda dengan manufacturing
komponen atau suku cadang, ya itu dalam aset strateginya nggak terlalu penting ya, dia rendah. Makanya outsourcing di dalam internal bisnis juga rendah, bisa disebar di berdasarkan marketnya gitu, berdasarkan marketnya. Jadi bisa saja manufaktur part ini kita tempatkan di daerah yang ada market untuk part ini. Kemudian perakitan itu tingkat aset strateginya dia antara rendah sampai medium ya. Jadi apakah ada di bisnis internal kita, ya nggak usah kita pakai supplier, itu juga low to medium. Nah ini biasanya untuk perakitan ini terkonsentrasi di beberapa market, ya, di beberapa market. Kemudian market and branding ini strategi aset ini sangat penting ya, makanya dia ada di bisnis internalnya, ya, di perusahaan itu sendiri sangat penting. Kemudian branding konsentrasinya ada di dalam negeri ya, ada di dalam negeri, atau bisa saja secara market individu. Sales distribution itu medium ya, tingkat strategic asetnya, low to medium untuk dia dikerjakan secara internal. Kemudian tersebar di individual market. Customer service ini medium to importance ya. Medium importance dia, low to medium, bagaimana dia dikerjakan secara internal, kemudian tersebar di individual market ya. Kecuali mungkin call center ya, biasanya dia terkonsentrasi. Nah, ini keputusan-keputusan ya dalam bisnis proses, apakah dia buy or make ini berdasarkan dari strategic asset, kemudian apakah dikerjakan secara internal, apakah dia disebar di luar negeri atau di dalam negeri. Nah, ini key player di beberapa area ini udah lama sebetulnya harus update lagi ya, karena Indonesia ini sebetulnya upcomers ya untuk di daerah Asia Tengah dan Selatan. Tapi kan sekarang udah naik lagi ya kalau nggak salah ya. Nah, keuntungan dari global sourcing itu ya efisiensi biaya ya. Karena bisa saja kita menempatkan fasilitas produksi di negara yang upahnya itu rendah tapi produktif gitu ya. Nah, sehingga lebih profitable ya, kita dapat margin lebih gede gitu ya dengan upah rendah itu. Kemudian kemampuan untuk mencapai sasaran strategik ya. Jadi corporate bisa tumbuh lebih cepat ya, kita bisa mengakses personel yang qualified mungkin di luar negeri gitu ya, untuk produksi, untuk market dan sebagainya. Kemudian bisa memperbaiki produktivitas dan pelayanan ya. Kemudian bisa kita meredesain bisnis proses agar lebih profitable, meningkatkan kecepatan market ya, kita nempatin pabrik di daerah market kan akses ke marketnya lebih cepat gitu ya. Harga menjadi lebih kompetitif karena tidak ada transportasi atau biaya ekspor impor dan sebagainya. Dan bisa mengakses market baru ya, meraih market baru, kemudian fleksibilitas dalam teknologi dan seterusnya. Cuman ada resikonya tetap ya, jadi bisa saja cost savingnya itu bisa saja jadi nggak terlalu bagus gitu ya, karena mungkin di luar negeri ada ongkos-ongkos yang lebih tinggi ya daripada di dalam negeri. Kemudian faktor lingkungan, ya faktor lingkungan, fluktuasi suku bunga, ya hambatan perdagangan, kemudian aturan-aturan tenaga kerja, kemudian lingkungan hukum yang lemah misalnya untuk perlindungan hak cipta. Nah, ini bahaya juga. Kita produksi di mana gitu yang negerinya itu senang senang meniru gitu ya. Kemudian bisa saja kita ketemu negeri yang pekerjaannya yang low skill ya, tidak bagus skillnya, terus ketergantungan pada supplier ya, supplier lokal, kemudian resiko juga kita
ada di daerah itu menempatkan usaha di daerah itu bisa memunculkan kompetitor baru sebetulnya. Oke, seperti itu ya, erosi moral ya, penurunan moral, komitmen kalau kita menggunakan tenaga kerja di luar, ya mungkin apa eh, ke rasa kepemilikan terhadap perusahaannya lebih rendah. Nah, coba lihat nih, ini tahun sampai 2011, nggak tahu sekarang ya. Posisi Indonesia untuk labor cost-nya itu juga rendah ya. Indonesia tuh di sini ya. Nah, ini Indonesia. Serius nih Indonesia di sini ya. Ya, nah kalau kita lihat Cina, Cina itu ada di sini, ya, ada di sini. Tapi dia produktivitasnya tinggi, makanya orang berburu bikin perusahaan-perusahaan multinasional itu berburu punya pabrik di Cina gitu ya, karena low wage cost ya, low wage labor, sorry, low wage labor. Jadi labornya itu punya upah rendah, tapi produktivitasnya tinggi. Nah, biasanya global sourcing itu ada ini ya, karena dia menempatkan di luar, dia akan punya dampak. Karena mendirikan suatu usaha itu akan berdampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, untuk mengkompensasi dampak negatifnya itu biasanya perusahaan tuh ada yang namanya CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility. Jadi bagaimana perusahaan itu memberikan kompensasi terhadap masyarakat lokal sehingga dampak negatifnya bisa direduce. Apa sih dampak negatifnya? Itu diantaranya kehilangan pekerjaan, ya, mengurangi daya kompetitif nasional, ya, kompetitif di daerahnya, gitu ya, karena perusahaan yang didirikan di situ kan kuat ya dari luar negeri. Kemudian menurunnya standar kehidupan dan sebagainya, ya. Nah, jadi adalah CSR, suatu dana yang diperuntukkan, misalnya CSR itu peruntukannya untuk membangkitkan lagi entrepreneur di masyarakat lokal misalnya ya, atau pembangunan sarana lingkungan dan sebagainya. Oke, ini saya skip aja dulu. Ini silakan story ya tentang supply chain. Mungkin itu aja ya dari untuk tentang global sourcing ya, pada intinya global sourcing itu atau global procurement itu bagaimana uh, membuat bekerja sama dengan uh, perusahaan di luar ya, atau kita mendirikan usaha di luar ya, di luar negeri dengan tujuan agar kita bisa mereduce cost, bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan, atau bisa mengakses market dengan lebih cepat gitu ya. Nah, itu sebetulnya mengenai global sourcing. Ya, di dalamnya ada macam-macam ya. Tadi ada pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan tadi misalnya ya, pertimbangan-pertimbangan ini ya, pilihan-pilihan outsource itu berdasarkan dari aktivitas value chain nantinya yang dilihat ya, bagaimana dari tingkat kepentingan dia. Kalau kita punya pabrik di luar kan asetnya itu uh, lumayan ya. Apakah itu secara strategik itu sangat penting atau enggak? Biasanya makin penting secara strategik itu kita punya sendiri gitu si si ininya si usahanya ya, punya sendiri, tidak dilempar keluar gitu ya, tidak menggunakan independent company ya, di luar perusahaan kita menggunakan perusahaan sendiri. Misalnya research and development itu nggak mungkin kita serahkan pada perusahaan luar gitu ya, tapi kita gunakan perusahaan sendiri. Dan biasanya memang kalau research and development itu pasti ada di dalam negeri gitu ya, ada di dalam negeri. Nah, kita lihat nih kecenderungannya seperti apa ya. Oke, untuk market bisa aja terdispersi ya, tersebar keluar gitu ya, secara geografik ya, untuk branding. Tapi secara aset itu dibentuk oleh di perusahaannya, bisnis internalnya ya, misalnya market ini. Untuk produksi part, komponen beda lagi, untuk finish produk beda lagi. Mungkin seperti itu ya tentang global sourcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.